Salam dan bahagia, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem akuntansi biaya standar dalam UMKM dan korporasi. Definisi biaya standar. Jadi teman-teman, maksud dari biaya standar itu merupakan biaya yang telah kita tentukan di awal atau di muka untuk pembuatan suatu produk atau dalam biaya suatu kegiatan. Lebih mudahnya bisa kita kenal dengan kata budget. Sebelum kita membuat suatu produk atau membuat suatu event, kita harus menentukan budgetnya berapa. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Yang pertama, biaya standar ditentukan lebih realistis. Jadi teman-teman, agar suatu pekerjaan dilakukan dengan efektif, maka biaya standar yang ditentukan atau ditawarkan harus lebih realistis. Yang kedua, jika terjadi penyimpangan di perusahaan dan kita menginginkan agar manajer bertindak sesuai dengan petunjuk yang efektif untuk mengontrol aktivitas perusahaan, maka kita dapat melakukan penganalisaan penyimpangan tersebut. Yang ketiga, jika terjadi penyimpangan, maka kita perlu memperbaiki bagian-bagian yang terjadi penyimpangan itu, sehingga menekan biaya. Yang keempat, jika kita ingin menentukan suatu standar atau ingin melakukan suatu kegiatan perusahaan, maka kita memerlukan perencanaan yang matang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, sebagai alat untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, karena biaya harus dapat diperinci dalam bagiannya yang variabel dan fixed. Yang keenam, biaya administrasinya dapat ditekan karena dapat diperinci secara standar dan kepengurusan administrasinya lebih mudah. Kelemahan biaya standar. Yang pertama, tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Yang kedua, meskipun dalam jangka waktu pendek, standar sering sekali menjadi kaku dan tidak fleksibel. Yang ketiga, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Yang keempat, perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Pusat pertanggungjawaban. Yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban ialah suatu unit organisasi di dalam sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang kegiatan utamanya adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Prosedur penentuan biaya standar. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari masukan fisik dan harga persatuan masukan. Standar bahan baku dapat ditentukan menggunakan penyelidikan teknis. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk A. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau menjelas pekerjaan yang sama dalam periode tertentu masa lalu. B. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. C. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu jam kerja standar dan tarif upaya standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah tata letak pabrik, pengembangan staf perencanaan produksi, pembelian bahan baku, standarisasi kerja karyawan, dan metode-metode kerja dengan instruksi-instruksi. Biaya overhead pabrik standar. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan tarif overhead standar yaitu tarif yang dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat utama tarif overhead standar ini meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk menentukan harga pokok produk dan perencanaan. Yang berikutnya jenis-jenis standar. Standar digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama standar teoritis, yaitu standar yang ideal pelaksanaannya.
Yang kedua, rata-rata biaya standar ini ditentukan dengan menghitung rata-rata periode yang lampau. Standar ini bersifat longgar. Yang ketiga, standar normal. Taksiran biaya yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dicapai. Standar ini merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaannya. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Biaya standar ini disebut juga dengan selisih. Ada dua selisih biaya, yaitu selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar analisis. Dan untuk analisisnya harus diselidiki. Dari selidiki ini yaitu untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Yang berikutnya adalah analisa selisih biaya bahan baku. Ada tiga model selisih. Yang pertama, model satu selisih. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Nah, untuk rumusnya adalah selisih total sama dengan harga standar dikali kuantitas standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Berikutnya adalah model dua selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua macam, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas. Untuk rumus selisih harga sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Untuk selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dan kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Berikutnya model tiga selisih. Dalam model ini selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Untuk rumus lebih lengkapnya, rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas. Selisih harga sama dengan harga standar kurang harga sesungguhnya dikali kuantitas standar, yaitu rumus untuk menghitung selisih harga. Untuk menghitung selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga dan selisih kuantitas, selisih harga kuantitas sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya. Berikutnya itu rumus perhitungan selisih harga. Untuk menghitung selisih harga, rumusnya adalah selisih harga sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Untuk menghitung selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas, selisih harga kuantitas sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya. Dalam model 3 selisih, rumus perhitungannya yaitu selisih harga dan kuantitas dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung dari kondisi berikut ini. Yang pertama, jika harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya, model 3 selisih lebih teliti dalam membebankan selisih harga kepada manajer fungsi pembelian dan selisih kuantitas kepada manajer fungsi produksi dibandingkan dengan model 2 selisih. Yang kedua, jika harga standar lebih rendah, selisih harga sama dengan harga standar kurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar kurang kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Yang ketiga,
Jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, selisih harga sama dengan harga standar kurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Selisih harga kuantitas sama dengan 0. Dalam model 2 selisih harga dan selisih kuantitas dihitung sebagai berikut. Selisih harga sama dengan harga standar kurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar kurang kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Keempat, model 4 selisih. Model 4 selisih ini merupakan perluasan dari model 3 selisih, di mana terdapat selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Selanjutnya, contoh soal. Untuk memproduksi satu satuan produk, diperlukan biaya produksi menurut standar sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 kg. Nah, di dalam 1 kilo ini dihargai dengan Rp1.000. Jika dikalikan, maka akan mendapat hasil Rp5.000. Biaya tenaga kerja 20 jam. 1 jamnya dihargai dengan Rp500. Jika dikalikan, maka akan mendapat hasil Rp10.000. Biaya overhead pabrik variabel 20 jam. 1 jamnya dihargai dengan Rp400. Jika dikalikan, maka akan mendapat hasil Rp8.000. Biaya overhead pabrik tetap 20 jam. 1 jamnya dihargai dengan Rp300. Jika dikalikan, maka akan mendapat hasil Rp6.000. Nah, dari total semuanya di atas dapat dijumlahkan, hasilnya menjadi Rp29.000. Kapasitas normal produksi per bulan 5.200 jam tenaga kerja langsung. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari 2008 adalah sebagai berikut. 1. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg. 1 kilogramnya dihargai dengan Rp1.100. Yang kedua, jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari 2008 adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. A. Biaya bahan baku 1.050 kg. 1 kilogramnya dihargai dengan Rp1.100. B. Biaya tenaga kerja 5.100 jam kerja. 1 jamnya dihargai dengan Rp475. C. BOP sesungguhnya sebesar Rp3.650.000. Nah, dari soal, kita diminta untuk menganalisis. Yang pertama, kita akan menganalisis selisih biaya bahan baku. Yang kedua, menganalisis selisih biaya tenaga kerja. Yang ketiga, menganalisis selisih biaya overhead pabrik. Penyelesaian. Yang pertama, menganalisis selisih biaya bahan baku. Dalam menganalisis selisih biaya bahan baku ini, kita menggunakan 3 model. Yang pertama, model 1 selisih. Model 1 selisih ini mempunyai rumus yaitu HST dikali KST dikurang HS dikali KS. HST yang kita punya di sini yaitu Rp1.000 dikali dengan KST. KST yang kita punya di sini yaitu 5 dikali 250 kg dikurang dengan HS. HS yang kita punya di sini yaitu Rp1.100 dikali dengan KS. KS yang kita punya di sini yaitu 1.050 kg. Nah, setelah selesai itu, kita menjumlahkannya. Rp1.000 dikali 5 dikali 250 kg, hasilnya Rp1.250.000 dikurang dengan 1.100
dikali 1050 kg hasilnya Rp1.155.000. Nah, hasil dari pengurangan tersebut mendapatkan hasil Rp95.000. B. Model 2 selisih. Nah, di dalam model 2 selisih ini lagi terdapat dua bagian. Yang pertama, selisih harga biaya bahan baku dan selisih kuantitas biaya bahan baku. Selisih biaya bahan baku ini mempunyai rumus yaitu HST dikurang HS dikali KS. Nah, HST yang kita punya Rp1.000 dikurang dengan HS. HS-nya 1050 kg dikali dengan KS. KS-nya 1050 kg. Nah, dari penjumlahan ini kita akan mendapatkan hasil Rp105.000. Nah, selisih kuantitas biaya bahan baku juga mempunyai rumus, yaitu KST dikurang KS dikali HST. KST yang kita punya di sini 1250 kg dikurang dengan KS. KS-nya ya di sini yang kita punya 1050 kg dikali dengan HST Rp1.000. Nah, dari penjumlahan tadi akan menghasilkan hasil yaitu sebesar Rp200.000. Kemudian C. Model 3 selisih. Nah, di dalam model 3 selisih ini juga dapat terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, selisih harga biaya bahan baku. Yang kedua, selisih kuantitas biaya bahan baku. Yang ketiga, selisih harga atau kuantitas biaya bahan baku. Selisih biaya bahan baku mempunyai rumus yaitu HST dikurang HS dikali KST. HST yang kita punya Rp1.000 dikurang HS. HS yang kita punya Rp1.100 dikali dengan KST. KST yang kita punya yaitu 1250 kg. Nah, dari hasil penjumlahan ini akan mendapatkan hasil yaitu sebesar Rp125.000. Yang kedua, selisih kuantitas biaya bahan baku. Mempunyai rumus yaitu KST dikurang KS dikali HST. KST yang kita punya yaitu 1250 kg dikurang dengan KS. KS yang kita punya di sini yaitu 150 kg dikali dengan HST. HST-nya yang kita punya yaitu Rp1.000. Nah, dari hasil penjumlahan ini akan menghasilkan hasil yaitu sebesar Rp200.000. Yang ketiga, selisih harga atau kuantitas biaya bahan baku. Nah, di sini juga mempunyai rumus yaitu HST dikurang HS dikali KST dikurang KS. HST yang kita punya di sini Rp1.000 dikurang dengan HS yang kita punya Rp1.100 dikali dengan KST 1250 kg dikurang dengan KS. KS yang kita punya 1050 kg. Nah, dari hasil penjumlahan ini maka akan menghasilkan hasilnya sebesar Rp20.000. Yang kedua, menganalisis biaya tenaga kerja. Di sini kita akan menggunakan 3 model dalam menganalisis biaya tenaga kerja. Yang pertama, model 1 selisih. SBTK atau selisih biaya tenaga kerja mempunyai rumus yaitu TUST dikali JKST dikurang TUS dikali JKS. Nah, TUST yang kita punya di sini yaitu Rp500 dikali dengan JKST. JKST yang kita punya di sini yaitu Rp5.000 dikurang dengan TUS. TUS yang kita punya yaitu Rp475 dikali dengan JKS. JKS yang kita punya yaitu Rp5.100. Nah, setelah itu kita kalikan TUST
dikali dengan JKST. Nah, di sini Rp500 dikali dengan 5.000, hasilnya Rp2.500.000. Dikurangi dengan TUST dikali JKST, yaitu Rp475 dikali dengan 5.100, hasilnya Rp2.422. Nah, dari penjumlahan ini kita mendapatkan hasil yaitu sebesar Rp77.500.000. Yang kedua, model 2 selisih. Nah, di dalam model 2 selisih ini ada terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Selisih tarif upah mempunyai rumus yaitu TUST dikurang TUS dikali JKS, di mana TUS yang kita punya yaitu Rp500 dikurang dengan TUS. TUS yang kita punya yaitu Rp475 dikali dengan JKS. JKS yang kita punya yaitu 5.100. Nah, dari penjumlahan ini kita dapat hasilkan yaitu sebesar Rp127.500. Yang kedua, selisih efisiensi upah. Ini juga mempunyai rumus yaitu JKST dikurang JKS dikali TUST. Nah, JKST yang kita punya yaitu sebesar 5.000 dikurang dengan JKS yang kita punya yaitu sebesar 5.100. Nah, dikali dengan TUST yang kita punya yaitu sebesar Rp500. Nah, dari penjumlahan ini kita dapat hasilnya yaitu sebesar Rp50.000. Yang ketiga, model 3 selisih. Nah, di dalam model 3 selisih ini juga dapat terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu selisih tarif upah, selisih efisiensi upah, dan selisih tarif atau efisiensi upah. Selisih tarif upah mempunyai rumus yaitu TUST dikurang TUS dikali JKST, di mana TUST yang kita punya yaitu sebesar Rp500 dikurang dengan TUST Rp475 dikali dengan JKST sebesar Rp5.000. Nah, dari penjumlahan ini kita dapat hasilnya yaitu sebesar Rp125.000. Yang kedua, selisih efisiensi upah. Ini juga mempunyai rumus yaitu JKST dikurang JKS dikali TUS. Nah, JKST yang kita punya yaitu 5.000 dikurang dengan JKS 5.100 dikali dengan TUS sebesar Rp475.000. Dari penjumlahan ini, maka hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp47.500.000. Yang ketiga, selisih tarif atau efisiensi upah. Nah, ini juga mempunyai rumus yaitu JKST dikurang JKS dikali dengan TUST dikurang dengan TUS. JKST yang kita punya yaitu 5.000 dikurang dengan JKS 5.100 dikali dengan TUST sebesar Rp500 dikurang dengan TUS sebesar Rp475. Nah, dari hasil penjumlahan ini kita dapatkan hasil yaitu sebesar Rp2.500. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya overhead pabrik dengan metode satu selisih. Nah, di metode ini yang dianalisis adalah selisih total biaya overhead pabriknya, yaitu dengan menghitung BOP sesungguhnya sebesar 3.650 dikurangi BOP yang dibebankan sebesar 3.500
maka ditemukan selisihnya yaitu 150.000. Selanjutnya yaitu dengan metode dua selisih. Nah, di metode dua selisih ini kita akan menghitung selisih terkendali atau controllable, yaitu dengan memasukkan nilai BOP sesungguhnya sebesar 3.600.000 seperti tadi, yaitu dikurangi dengan BOP tetap pada kapasitas normal sebesar 1.560.000. Nah, ditemukan selisih variabel sesungguhnya yaitu 2.090.000. Selanjutnya menghitung BOP variabel pada jam standar. Nah, yaitu 5.000 jam dikali 400 yang sama dengan 2 juta. Kemudian BOP variabel sesungguhnya dikurangi BOP variabel pada jam standar, maka ditemukan selisih terkendali sebesar 90.000. Yang kedua, menghitung selisih volume, yaitu dengan menghitung jam tenaga kerja pada kapasitas normal yaitu 5.200 jam dan jam tenaga kerja standar yaitu 5.000 jam. Maka selisih yang didapat adalah 200 jam dan tarif BOP tetap yaitu 300 per jam dengan selisih volume 60.000. Selanjutnya yaitu metode tiga selisih. Nah, di sini kita akan menghitung selisih pengeluaran atau spending variance. Nah, yaitu dengan menghitung BOP sesungguhnya sebesar 3.650.000 dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal sebesar 1.560.000 dan ditemukan BOP variabel sesungguhnya yaitu 2.090.000. Nah, kemudian BOP variabel yang dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai yaitu 5.100 jam dikali 400 yang sama dengan 2.040.000. Menjadi selisih pengeluaran adalah 50.000. Selanjutnya menghitung selisih kapasitas atau idle capacity variance, yaitu kapasitas normal 5.200 jam, kapasitas sesungguhnya 5.100 jam, maka kapasitas yang tidak terpakai adalah 100 jam. Nah, dengan tarif BOP tetap yaitu 300.000 per jam dengan selisih kapasitas 330.000. Selanjutnya selisih efisiensi. Nah, selisih efisiensi ini yaitu dengan jam standar 5.000 per jam, jam sesungguhnya 5.100 per jam. Selisih efisiensi adalah 100 jam, yaitu dengan tarif BOP 700 per jam dengan selisih efisiensi 70.000 per jam. Selanjutnya yaitu menghitung dengan model 4 selisih. Nah, yang di sini yang dihitung adalah selisih pengeluaran sebesar 50.000 ditambah selisih kapasitas 30.000 ditambah selisih efisiensi variabel 40.000 ditambah selisih efisiensi tetap 30.000, maka total selisih BOP-nya adalah 150.000. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya standar. Nah, secara garis besar akuntansi biaya standar dibagi menjadi dua, yaitu metode tunggal dan metode ganda.
Dalam metode tunggal, rekening dalam proses didebit dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening dalam proses didebit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Kemudian dalam metode ganda, dalam rekening barang dalam proses dicatat angka ganda, sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Selanjutnya yaitu metode ganda atau partial plan. Karakteristik metode ganda adalah yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dan biaya dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Baik, selanjutnya yaitu aliran biaya standar dalam metode ganda. Berdasarkan data dalam contoh 1, maka akan saya sajikan jurnal-jurnal untuk mencatat biaya produksi sesungguhnya, biaya produksi standar dan selisih. Yang pertama, pencatatan bahan baku. Yaitu dengan BDP biaya bahan baku sebesar 1.155.000 dengan persediaan bahan baku sebesar 1.155.000, maka pemakaian bahan baku sesungguhnya sebesar 1.050 kilo dengan jumlah 1.000 sama dengan 1.155.000. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan BDP biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.422.500 dan gaji upahnya yaitu sebesar 2.422.500, yaitu pembebanan biaya tenaga kerja sesungguhnya adalah 5.100 jam dengan total 475.000 sama dengan 2.422.500. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam metode ganda, BOP dicatat dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Metode 1 yaitu pencatatan BOP sesungguhnya terjadi, yaitu BOP sesungguhnya sebesar 3.650.000 dengan berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000, dan B, pembebanan BOP sesungguhnya ke rekening BDP sebesar BDP dan biaya overhead pabrik sebesar 3.650.000 dengan BOP sesungguhnya 3.650.000, yaitu metode 2 yaitu pencatatan BOP sesungguhnya sebesar 3.650.000 dengan berbagai rekening dikredit sebesar 3.650.000 dengan pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif standar, yaitu 5.100 jam dikali 700 sama dengan 3.570.000, maka BDP BOP nya adalah 3.570.000 dengan BOP yang dibebankan yaitu 3.570.000. Selanjutnya, penutupan rekening BOP yang dibebankan adalah BOP yang dibebankan 3.570.000 dengan BOP sesungguhnya 3.500
70.000. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Persediaan produk jadi itu sebesar Rp7.250.000, BDP BBB sebesar Rp1.250.000, BDP BTK itu sebesar Rp2.500.000, BDP BOP sebesar Rp3.500.000. Biaya bahan baku 5.000 dikali 250 unit sama dengan Rp1.250.000. Biaya tenaga kerja 10.000 dikali 250 unit sama dengan Rp2.500.000. BOP itu senilai 8.000 ditambah 6.000 dikali 250 unit sama dengan Rp3.500.000. Pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Selisih bahan baku, selisih harga bahan baku didebit sebesar 105.000, BDP biaya bahan baku sebesar 95.000, selisih kuantitas bahan baku dikredit sebesar 200.000. Selisih biaya tenaga kerja langsung, selisih efisiensi upah sebesar 50.000 didebit, BDP biaya tenaga kerja sebesar 77.500, selisih tarif upah dikredit sebesar 127.500. Selanjutnya, selisih biaya overhead pabrik. Jika pencatatan BOP menggunakan metode 1, maka selisih pengeluaran itu sebesar 50.000, selisih kapasitasnya 30.000, selisih efisiensi 70.000, dan BDP BOP dikredit sebesar 150.000. Jika pencatatan BOP menggunakan metode 2, dengan model 3 selisih dicatat sebagai berikut. Selisih efisiensi itu sebesar 70.000, BDP BOP 70.000, selisih pengeluaran sebesar 50.000, selisih kapasitas 30.000, BOP sesungguhnya 80.000. Selanjutnya yaitu metode tunggal atau single plank. Untuk memberikan gambaran penggunaan metode tunggal, berikut ini disajikan akuntansi biaya standar yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Catatan biaya bahan baku. Mencatat pembelian bahan baku itu yang pada metode pencatatan ini, rekening persediaan bahan baku didebit berdasarkan hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga standar bahan baku persatuan. Jadi, yang didebit di jurnal ini dapat kalian lihat di sini adalah persediaan bahan baku, di mana persediaan bahan baku ini berasal dari hasil kali dari kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dikali dengan harga standarnya. Nah, jadi nantinya ditempatkan di debit. Sedangkan rekening hutang dagang dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku persatuan. Ini jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, yaitu di mana persediaan bahan baku di sini sebesar 1.650.000, sedangkan hutang dagang dikredit sebesar 1.650.000. Dan yang kedua yaitu mencatat pemakaian bahan baku, di mana pada saat bahan baku dipakai, rekening dalam proses didebit dengan hasil kali kuantitas standar bahan baku yang dipakai dengan harga standar. Jadi dikalinya dengan harga standar, sedangkan rekening persediaan bahan baku dikredit sebesar kuantitasnya. Di sini BDP bahan baku itu sebesar 1.250.000, selisih harga bahan baku sebesar 105, dan persediaan bahan baku dikredit sebesar 1.155.000. Selisih kuantitas
sebesar 200.000. Pencatatan biaya tenaga kerja itu BDP biaya tenaga kerja sebesar 2.500.000, selisih efisiensi sebesar 50.000, gaji dan upah 2.422.500, selisih tarif 127.500, dan pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik. A. Metode dua selisih. Jika metode dua selisih digunakan untuk analisis selisih biaya overhead pabrik, maka pencatatan yaitu mencatat pembebanan BOP, di mana BDP BOP sebesar 3.500.000 di debit, BOP yang dibebankan sebesar 3.500.000 di kredit, atau 250 unit dikali 20 jam dikali 700, yaitu sebesar 3.500.000. Lalu untuk mencatat BOP sesungguhnya, yaitu BOP sesungguhnya sebesar 3.650.000 di debit, berbagai rekening di kredit sebesar 3.650.000. Lalu untuk mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya, yaitu BOP yang dibebankan sebesar 3.500.000 di debit, BOP sesungguhnya 3.500.000 di kredit. Lalu untuk mencatat selisih BOP, yaitu selisih terkendali sebesar 90.000 di debit, selisih volume 60.000, dan BOP sesungguhnya sebesar 150.000 di kredit. B. Metode tiga selisih. 1. Pencatatan pembebanan BOP kepada produk, yaitu BDP BOP 5.000 jam dikali 700, yaitu 3.500.000, selisih efisiensi sebesar 70.000, BOP yang dibebankan di kredit sebesar 3.570 atau 5.100 jam dikali 700, yaitu 3.570. Dan yang kedua, mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya sebesar 3.650.000 di debit, berbagai rekening di kredit itu sebesar 3.650.000. Yang ketiga, mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya, yaitu BOP yang dibebankan sebesar 3.570.000 di debit dan BOP sesungguhnya sebesar 3.570.000 di kredit. Dan yang keempat yaitu mencatat selisih BOP, selisih pengeluaran sebesar 50.000, selisih kapasitas 30.000 di debit, dan BOP sesungguhnya sebesar 80.000 di kredit. Dan yang C yaitu metode 4 selisih. Perbedaan metode 4 selisih dengan metode 3 selisih terletak pada selisih efisiensi. Maka pencatatan BOP dalam metode 4 selisih dilakukan dengan membentuk rekening selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. BDP BOP sebesar 3.500.000, selisih efisiensi variabel 40.000, selisih efisiensi tetap 30.000 di debit, dan BOP yang dibebankan sebesar 3.570 di kredit. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, salam.